Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak ada kata maaf sampai ucapan pada siang hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan kepada karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat kepada salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat sahabat beliau dan para ulama yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Hadirin ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang saya muliakan, kembali bersama wedding series episode yang kedua saat aku menemukannya. Ya, ini adalah lanjutan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketika di edisi pertama kita membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh cinta, apa tahapannya agar cinta kita melahirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar cinta kita melahirkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berada di fase berikutnya ketika kita menemukan wanita atau laki-laki yang kita rasa dia pantas untuk kita. Ketika kita menemukan sosok yang kita yakini atau yang kita rasa dia bisa menjadi pendamping hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita tempuh? Bagaimana mendapatkan proses yang syar'i sehingga Allah ridho kepada kita? Saya yakin kita sepakat. Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 2, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dari segala problematikanya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bagaimana proses pencarian kita menjadi klimaks dengan sebuah pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai perjuangan kita berakhir anti klimaks dan tragis karena kita tidak sesuai dengan jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan berbicara sampai jam 1:50, lalu kita buka sesi sharing tanya jawab tentang masalah ini. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin berbicara dari A sampai Z karena materi ini itu dibahas di Fakultas Syariat kurang lebih 1 semester. Maka ya bukan 1 jam, 1 semester, dan saya harus ngepres sehingga 50 menit. Maka kita akan bicara poin-poinnya, lalu kita lemparkan ke audiens khususnya punya kendala, yang punya pengalaman atau yang sedang proses, bisa ditanyakan pada kesempatan kali ini. Ketika aku menemukannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pastikan kita menemukan calon pasangan kita tanpa proses yang maksiat kepada Allah. Pastikan kita menemukan pasangan kita tanpa proses pacaran. Itu penting, karena telah kita jelaskan bahwa pacaran tanpa mengurangi rasa hormat kita sama teman-teman kita, sama rekan-rekan yang masih punya cewek atau punya cowok, tapi jelas nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ungkapkan, walaupun memang pahit, walaupun nggak nyaman dengarnya. Siapa sih yang pengen dengar kata haram, apalagi berkaitan dengan pujaan hatinya, berkaitan dengan kekasihnya? Tapi ini harus dilakukan. Sudah banyak dalil yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang masalah yang akan dialami oleh orang-orang yang pacaran.
Maka jika kita ingin proses ini berakhir klimaks, pastikan kita tidak menemukannya di sebuah hubungan yang bernama pacaran. Ini penting. Karena kalau kita ingin ke Blok M, naik mobil yang jurusan Tanah Abang gak akan sampai Blok M, gak akan. Begitu juga kalau kita mencari ridho Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah, akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Logika simpel aja. Nggak perlu ribet-ribet baca ayat, baca hadis. Pacaran bukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak sekali kemaksiatan yang telah kita paparkan pada kesempatan yang lalu. Oleh karena itu, gunakanlah metode yang syar'i. Sebagaimana yang kita bahas dalam edisi ta'aruf. Kita cari sendiri atau kita melakukan atau minta bantuan kepada orang-orang yang ada di dekat kita untuk melakukan hal tersebut. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita sudah punya pacar dan kita rasa inilah yang paling tepat untuk kita, atau bahkan mungkin kita dengan cowok atau cewek kita udah siap hijrah bareng-bareng, apakah kita harus putuskan dan cari pasangan lain atau kita lanjutkan dengan pacar kita tersebut? Untuk rekan-rekan bagaimana? Untuk udah punya cewek ya? Walaupun dulu clubbing bareng, maksiat bareng, pulang malam bareng, tapi sekarang semua ingin tobat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus cari yang lain atau kita bisa memperbaiki kondisi yang saat ini sedang kita jalani? Para ulama mengatakan, atau para ahli ilmu khususnya masalah kontemporer menjelaskan bahwa kalau sudah terlanjur pacaran maka cepat-cepat diselesaikan, cepat-cepat dieksekusi, jangan berlarut-larut. Karena semakin lama pacaran semakin banyak dosa lagi. Kalau memang kita menemukan dalam hubungan yang bernama pacaran, opsinya ada dua. Kalau memang kita dan dia siap menikah dalam waktu yang cepat, maka lakukan dalam waktu yang cepat. Tapi kalau keduanya belum siap, maka break dulu. Dan ini keputusan yang berat. Namun Allah ingin lihat mana yang lebih kita cintai, agamanya atau kekasih kita. Dan inilah ujian ketakwaan. Benar nggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan saya beriman, saya hijrah, saya kembali kepada Allah, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha berjalan sesuai dengan syariat. Dan pada saat itu kita punya hubungan dengan wanita atau laki-laki yang kita sayangi dan kita cintai, bicara baik-baik dan katakan bahwa kita harus break dan berhenti sebentar sampai keduanya sama-sama siap. Jadi kita harus berhenti. Pokoknya mulai sekarang nggak ada telepon-teleponan, nggak ada yayang-yayangan, nggak ada BBM-an, nggak ada jalan bareng, nggak ada nonton bareng. Break sampai kedua belah pihak siap untuk menikah. Karena nggak ada jalan lain. Ini kalau kita mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, dosa hanya melahirkan keburukan, kehancuran, permasalahan. Maka jika kita ingin sukses, katakan tidak kepada pacaran. Dan kalau sudah terlanjur, opsi yang pertama, jika keduanya belum siap nikah, maka break pada saat itu. Nanti diambil orang. Allah berfirman, atau Nabi SAW bersabda, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in ma yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila bersekutu untuk memudaratkan Anda, untuk menjatuhkan Anda, menjegal Anda atau menggagalkan hubungan Anda,
memisahkan Anda dengan wanita yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk Anda, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepada Anda. Karena dia jodoh kita, dia wanita yang terbaik untuk kita, atau dia cowok yang terbaik untuk kita, nggak akan kemana. Bahkan justru ini langkah move on yang paling bagus. Karena kita beralih dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kita harus berani. Karena hubungan yang haram tidak akan diridhoi oleh Allah SWT. Apapun justifikasi yang kita lakukan, apapun alasannya, tidak akan diridhoi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah dia mengetahui Allah Maha melihatnya, Allah Maha mengetahuinya? Kalau kita tidak berani melakukan sebuah perubahan, maka kita tidak akan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita tidak siap, break dulu sampai semuanya siap. Tinggal antum datang ke rumah dia dan telepon dia atau minta tolong telepon bapaknya, lamar dia untuk antum. Itu yang terbaik. Jadi kalau tidak siap, maka di break dulu. Tapi kalau siap, maka kedua belah pihak harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat atas apa yang dilakukan selama ini. Bertobat atas segala rayuan-rayuan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. SMS-an atau WA-WA yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Telepon-teleponan yang berjam-jam itu, tobat kepada Allah SWT. Pegangan-pegangan tangan yang kita lakukan, kecupan-kecupan lembut yang kita lakukan, tobat kepada Allah SWT. Kalau ingin hubungan kita ke depan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedua-duanya sudah bertobat, maka kita masuk ke fase yang lebih serius lagi. Kita sudah mulai, kita akan masuk ke fase yang akan mengarah kepada pernikahan. Itu poin yang pertama. Pastikan tidak melalui pacaran. Dan kalau pada Allah melalui pacaran, maka langsung berubah, langsung diganti. Break dulu. Kalau kita tidak siap menikah dalam waktu dekat ini, dan kalau kita siap mengubah haluan, bahtera kita tawarkan ke sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Jadi ini yang harus kita lakukan. Siap nikah yang parameter waktu untuk break atau nggak break itu berapa lama, Ustaz? Tidak ada dalil khusus, tetapi kita reka-reka aja deh. Saya sudah siap nikah tapi 3 tahun lagi, itu jangan pacaran, udah break dulu. Walaupun sebagian pihak mengatakan bahwa 3 tahun itu masih kurun waktu yang dekat, tapi banyak sekali yang bisa terjadi di 3 tahun tersebut. Itu yang kedua, atau itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita temukan tanpa proses pacaran, ini yang mungkin memusingkan banyak pihak. Ini yang mungkin dianggap aneh. Ini yang mungkin tidak familiar di dunia pergaulan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita menemukan sosok laki-laki atau wanita tanpa proses pacaran. Yang harus kita lakukan yang pertama, jangan tergesa-gesa. Jangan langsung ngajak kawin, sabar dulu, sabar. Insya Allah sekali lagi nggak akan kemana. Kalau dia jodoh kita, tidak akan salah alamat. Jangan tergesa-gesa, sabar. Itu yang pertama. Yang pertama, jangan buat manuver. Jangan langsung lamar, apalagi bawa orang KUA ke rumah dia. Sabar dulu. Karena ini berat, apalagi kita dapat yang istimewa. Itu kan berat. Atau ngeklik dengan seorang akhwat misalnya, ya kan, dia cantik banget, terus tubuhnya proporsional, S2 Harvard University, hafalan Qurannya 29 juz. Jadi dia yang belum dihafal cuma juz 30. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa udah hafal. Yang belum dihafal Qul ya ayyuhal kafirun,
qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar. Kan jarang cewek kayak begitu. Lalu orang kaya, dan yang terpenting mau sama kita, kan itu. Kalau teks dan uang nggak sama kita kan rugi. Nah, bagaimana menghadapi cewek yang seperti itu? Jangan terburu-buru, tenang, sabar. Dan itu memang berat. Begitu juga dengan yang akhlak-akhlak atau yang cewek-cewek, ketika mendapatkan sosok laki-laki yang ideal sebagai pemimpin, dia gagah, dia cocok untuk diajak bicara, dia sangat pemimpin banget, lalu dia soleh, dia taat beribadah, sabar. Jangan melakukan manuver. Ingat, takdir Allah tidak akan meleset. Itu yang pertama, sabar. Sabar dan sabar. Yang kedua, lengkapi data tentang dia. Lengkapi data. Sekali lagi, kita tidak berbicara konteks pacaran ya. Kita bicara ketika kita menemukan sosok tanpa pacaran. Kedua, lengkapi data. Pastikan data kita valid. Jadi jangan ketemu dulu, jangan kontak-kontakan dulu. Kumpulkan data tentang dia. Kumpulkan data tentang dia, kata para ulama. Jadi tanya temennya, tanya sahabatnya. Kalau perlu ketemu sama dosennya, bicara sama rekan kerjanya. Pokoknya cari link data yang bisa kita lakukan. Dan itu mustahil, apalagi di Jakarta, apalagi pada hari ini. Ditambah dunia sosmed yang sangat membuka identitas seseorang. Jadi kita tahu kan dia ini punya kenalan siapa, bisa jadi salah satu dari kenalan dia atau followers dia itu teman kita bisa tanya dan lain sebagainya. Jadi sekarang sangat mudah, asal kita mau aja. Cari data sebanyak-banyaknya. Dan ini harus valid, harus pasti. Jangan hanya main feeling, jangan hanya main percaya aja. Dan data yang kita punya cross check. Data yang kita punya di cross check. Antum dapat data dia Fakultas Sastra UI, cross check gitu, benar nggak? Angkatan keberapa? Karena sekarang banyak manipulasi. Iya kan? Kalau sekali lagi, kalau antum punya perusahaan franchise, lalu ada yang mau beli franchise antum, kan antum akan survei, iya apa enggak? Nah ini calon suami, calon istri, masa nggak ada survei? Jadi sebaik-baiknya, kalau dia lulusan Al-Azhar, cross check di Al-Azhar, benar apa tidak? Semua data di cross checkkan, dipastikan semuanya valid. Ini harus dilakukan. Artinya kalau kita mau maksimal. Ini yang kedua. Jadi pastikan data-data itu valid. Jangan terburu-buru. Yang ketiga, sebagian para ulama kontemporer mengatakan kita butuh riwayat kesehatannya. Kita butuh riwayat kesehatan. Minggu lalu saya dapat kasus, ada teman SD saya nikah, istrinya soleh, baik, secara fisik banyak yang mengatakan cantik karena cantik relatif. Tapi ternyata kedua istrinya punya penyakit yang sangat mahal dan istrinya tidak boleh hamil. Jadi istrinya nggak boleh hamil, sakitnya mahal, sekali transfusi itu di atas puluhan juta dan tidak cocok dengan kondisi dia pada saat ini. Akhirnya sekarang dia akan berpikir untuk menceraikan istrinya karena nggak mau membiayai dan sakitnya parah dan nggak boleh berhubungan, Antum kalau punya istri model dan seterusnya tapi nggak boleh berhubungan, mikir-mikir nggak? Kan mikir-mikir. Iya. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Makanya banyak fatwa dan ini jumhur para ulama kontemporer, mayoritas para ulama kontemporer katakan perlu data medis. Jadi afdolnya perlu data medis. Begitu juga. Apalagi kalau kita tahu dulunya mereka calon kita kehidupan yang tidak baik, yang tidak sehat. Dan kalau niatnya sama-sama ikhlas itu nggak ada masalah. Kalau dia nggak mau gimana Ustaz? Ya sudah, itu pilihan Anda mau jalan terus atau Anda terima penolakan dia.
Tapi kalau kita niatnya sama-sama baik, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan kan enak ketika kita nikah, kita tahu semua riwayat kesehatan dia dan data-data tentang dia. Insya Allah kita akan lebih all out dengan dia ketika ada masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ketika kita nggak tahu, tiba-tiba dia hepatitis B, lalu kanker stadium 4, umurnya tinggal 4 bulan lagi, kan aku bingung. Iya kan? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, banyak para ulama kontemporer mengatakan yang ketiga, ketika kita menemukan orang yang kita rasa tepat, lengkapi dengan data medis, cek sana, cek sini dan seterusnya. Ketika artinya bukan berarti kalau dia punya penyakit kita mundur, enggak. Kalau dia punya penyakitnya parah, antum atau ukti bisa mencek, kira-kira saya sanggup nggak sih merawat dia dengan penyakit seperti ini. Misalnya calon cowok atau calon suami kita epilepsi, kira-kira sanggup nggak kalau dia kumat gitu loh. Kan ini perlu dipastikan. Atau mungkin dia kesurupan, bisa jadi. Iya benar. Loh, nggak mudah loh. Mungkin kalau kesurupan normal itu bisa tinggal ruqyah. Tapi kalau misalnya neneknya atau kakeknya atau buyutnya sudah punya MOU dengan jin, itu susah untuk dilepas. Apalagi kalau ada buhul, lalu buhulnya disimpan, dia akan kumat terus. Saya tahu ada orang ngajinya rajin, ibadahnya rajin, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari sihir sampai detik ini. Kenapa? Karena nenek moyangnya dulu dukun dan punya MOU dengan jin, dan ketika sudah terjadi MOU dengan jin itu susah untuk dihilangkan. Nah, aku kadang selalu data-data seperti itu. Jadi makanya nggak mudah, tidak mudah untuk menikah khususnya pada saat ini. Jadi ketika kita tidak setuju dengan pacaran, bukan berarti kita nggak selektif. Pastikan kesehatan psikis dan fisiknya normal. Atau kalau ada penyakit, tanya kepada diri kita, saya siap tidak melayaninya ketika dia sedang sakit, saya siap tidak merawatnya, saya siap tidak membayar uang kemonya setiap paket. Ya kan, kalau penghasilan antum 2 juta per bulan, lalu istri antum sakitnya kanker getah bening, kanker payudara, kanker prostat dan seterusnya, prostat enggak ya, prostat laki-laki, kanker serviks misalnya, susah. Oleh karena itu pastikan kita tahu riwayat penyakitnya sehingga kita bisa memilah dan memilih apakah kita jalan terus atau kita mundur. Itu yang ketiga. Dan sampai fase ini jangan terlibat komunikasi dulu dengan dia. Kalau mau komunikasi 1-2 kali lah, jangan terlibat komunikasi. Perbanyak data terlebih dahulu. Itu yang ketiga. Kedua. Pertama data, yang kedua riwayat kesehatan. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemukannya, lakukan istikharah dan doa kepada Allah, minta terus kepada Allah, istikharahkan kepada Allah. Setiap ada perkembangan sholat lagi 2 rakaat, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini tidak mudah. Jadi doa terus, udhuni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Jangan bermain dengan logika kita. Jangan lebih percaya dengan apa yang kita lihat. Ingat, dan ini salah satu keyword pada kesempatan siang hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu sandiwara. Jangan mengandalkan apa yang kita lihat dari dia. Jangan hanya mengandalkan apa yang kita dengar tentang dia. Jangan hanya membaca bagaimana cara bicaranya atau bagaimana fisiknya. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Doa, dan setiap edisi wedding series ini saya selalu tekankan pentingnya doa dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah, apalagi sudah merasa menemukan, itu sudah mulai nggak objektif. Yang bermain perasaannya, yang bermain sudah feelingnya. Sekali lagi tema kita,
ketika aku menemukannya. Kalau kita sudah merasa menemukan udah susah. Untuk objektif itu lebih berat daripada sebelumnya. Lebih berat daripada sebelumnya. Karena dunia itu sudah ada depan kita. Dan kita bermain dengan segala gejolak, takut direbut orang, takut gagal, merasa ini istimewa, akhirnya kita bertindak gegabah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah mudahkan, minta Allah singkap dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke berapa? Keempat. Yang keempat, ketika perasaan kita semakin kuat dengan dia, ini jodoh saya, jadi chemistry kita semakin kuat, banyak kesamaan, banyak kecocokan, lalu nggak tahu banyak doa, arahnya dia aja terus, maka kita bisa memikirkan untuk melakukan pertemuan dan nazar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah nazar itu sempat kita bahas di ta'aruf. Sekarang kita bicara lebih ke teknisnya aja deh. Dalam masalah nazar, kita bisa pilih, kita mau main yang di indoor atau di outdoor. Artinya di tempat yang tertutup, yang private, atau yang terbuka. Kalau ingin ketemu di tempat terbuka, mungkin lebih nyaman, lebih simpel, lebih nggak banyak aturan, tetapi privasi antum nggak terjaga. Untuk nanya-nanya dan seterusnya susah. Tapi itu bisa. Misalnya ketemu di lapangan bola Al-Azhar di situ depan, kan enak. Itu boleh. Tapi kan nggak nyaman, masa antum mau nikah ketemunya di sana, kan nggak asik. Lebih baik pilih tempat yang private, di rumah atau di sebuah tempat. Nah, kalau kita pilih yang private, pastikan tidak ada khalwat, itu yang pertama. Pastikan tidak ada khalwat. Artinya berdua-duaan. Karena Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya syaitan. Jadi jangan berdua-duaan, dan masalah khalwat sudah kita bahas ketika kita bahas pacaran. Pastikan tidak berdua-duaan. Tapi nggak nyaman juga kalau kita ketemu didampingi orang tuanya, kan atau juga nggak nyaman, ya kan? Atau nggak bisa nanya-nanya banget, dan mungkin si akhwatnya atau si wanitanya juga nggak bisa bicara bebas, Maka saran saya, kondisikan antum tidak berdua-duaan di sebuah ruangan, tapi tetap terpantau oleh pandangan orang gitu. Jadi misalnya datang ke rumahnya, di sana ada ayahnya, ada ibunya, tapi ayahnya atau ibunya nyiapin makanan gitu loh, atau duduk di meja makan, antum yang duduk bicara dengan dia di meja tamu, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi karena khalwat perlu kita ketahui, hukumnya diperinci, berdua-duaan hukumnya diperinci. Kalau di tempat yang tidak bisa didetek oleh manusia yang nggak terlihat, hukumnya haram. Tapi kalau di tempat yang bisa dilihat, dipantau oleh manusia, maka hukumnya halal selama ada keperluan. Ini dijelaskan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Oleh karena itu, atur, cari ruangan yang nyaman, di mana kedatangan pertemuan itu bisa dilihat oleh orang rumah, tapi tetap terjaga privasinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari H pertemuan. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, yang pengalaman, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama,
yang harus kita persiapkan jelas mental ya. Karena kita akan menilai dia dan jangan lupa dia akan menilai kita. Jadi jangan grogi, jangan gemetar, jangan keringat dingin, apalagi yang laki-laki. Wanita sangat melihat karakter kepemimpinan kita pada saat itu. Jadi kalau antum aja keringat dingin, terus ambil tisu lagi, ya orang mikir-mikir gitu. Jadi tenang aja. Lalu tampil apa adanya. Jadi kalau yang antum punya sepeda ontel, jangan bawa Mercy tetangga. Sepeda ontel aja, jalan ke itu lebih mulia daripada antum mobil pinjam, batik minjem, sepatu minjem, handphone minjem, ya repot gitu. Tampil apa adanya. Begitu juga dengan akhwat, tampil apa adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat pertemuan itu kita bisa nazar, kita bisa melihat dengan puas dalam tanda kutip. Artinya nggak perlu malu-malu lagi. Antum tatap silakan. Antum pelototin dari ubun-ubun sampai jempolnya nggak boleh, nggak ada masalah. Tapi dengan pandangan yang meneduhkan, jangan pandangan yang mupeng dan sebagainya, itu nggak baik. Jadi hadirin dan dirahmati Allah, antum boleh lihat. Nah, yang terkadang orang tuh jaim pas di situ, itu bukan waktunya jaim, itu waktunya menilai. Antum lihat aja bagaimana. Baik yang laki-laki bisa melihat yang wanita bisa melihat yang laki-laki. Ini bukan saatnya godul basor. Godul basor di tempat lain. Ini saatnya antum lihat. Jadi antum lihat aja. Antum lihat. Dan kalau ada bagian tubuh dia yang ingin antum ketahui, maka boleh dibuka apa tidak? Diperinci. Kembali kepada kasus poin kita waktu ta'aruf. Jika itu bagian tubuh yang biasa diperlihatkan di hadapan mahram, boleh. Tapi kalau itu bagian tubuh yang di hadapan mahramnya sekalipun dia tutup, jangan. Antum minta tolong ibu antum bisa, atau adik perempuan antum, atau wanita yang terpercaya. Jelas ya? Maksudnya kalau misalnya antum penasaran dengan rambut wanita tersebut, antum punya selera, wanita secantik apapun, setinggi apapun, kalau misalnya kalau rambutnya nggak keribu, no bahasa bagi antum. Pokoknya wanita yang keren, wanita yang cantik, wanita yang feminim itu yang keribu. Dan antum harus lihat sendiri, maka silakan antum bisa minta dia membuka jilbabnya, nggak ada masalah. Diperbolehkan. Karena bagian tubuh yang boleh dilihat, dan ini pendapat Imam Ahmad dan banyak para ulama, adalah bagian tubuh yang biasa dilihat oleh mahram. Tapi yang perlu saya ingatkan, ini sesuai kebutuhan. Jadi kalau yang antum suka itu rambut, silakan lihat rambutnya. Tapi betis nggak perlu dikasih lihat. Tapi kalau yang misalnya antum nggak tertarik dengan rambut wanita, bagi saya kalau rambut itu sama aja lah Ustaz. Yang saya tertarik itu jempol kaki, ya udah lihat jempol kakinya, nggak ada masalah. Intinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita tertarik dengan salah satu bagian tubuh wanita, silakan. Atau misalnya antum ingin tahu bentuk tubuh wanita, dia bentuk tubuhnya seperti, antum bisa request dia pakai pakaian apa gitu. Tetap tidak terbuka banget, tetapi kalau dia pakai pakaian tersebut, bentuk tubuh itu terlihat. Karena ini saatnya, ini diperbolehkan. Nabi mengatakan, idza khataba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian akan melamar seorang wanita, lalu dia bisa melihat wanita tersebut, falyaf'al. Dalam riwayat yang lain, fanzur ilaiha, lihatlah si wanita, lihatlah wanita tersebut. Wallahu a'lam.
jelas. Tetapi yang boleh dilihat hanya bagian tubuh yang biasa dilihat oleh orang saja, dan itu sesuai kebutuhan. Antum butuhnya leher, lihat leher. Butuhnya rambut, lihat rambut. Butuhnya betis, lihat betis. Tapi kalau antum begitu melihat wajahnya saja sudah terkapar, sudah kelepek-kelepek, ya nggak perlu lihat rambutnya lagi. Dan kalau antum lihat rambut, dosa antum di sana Allah Subhanahu wa taala. Al-hajatu qaddar bi qadariha. Kaidah fikih mengatakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau memang dibutuhkan silakan, kalau enggak. Jadi punya hak. Kan ini kan calon istri, antum harus tahu yang antum butuhkan. Antum harus tahu yang antum butuhkan. Begitu juga dengan wanita. Kalau misalnya si wanita membutuhkan melihat salah satu bagian tubuh laki-laki yang tertutup, silakan. Misalnya ada wanita yang naksir dengan betis laki-laki. Oh, saya tuh kalau lihat betis pemain bola tuh suka dulu. Misalnya sebelum hijrah gitu ya kan, atletis gitu, tomboy. Saya pengen lihat betisnya, nggak ada masalah. Ini hak. Atau nyari laki-laki yang six pack. Saya perut antum six pack nggak? Six pack. Coba sekarang ini. Kan aurat laki-laki itu apa? Pusar dan ya sudah, itu kan bukan asal antum pakai sarung aja udah pusar ke bawah tutup. Ya kalau ini kan kalau memang dibutuhkan silakan. Karena kan sebagaimana wanita kalau pakai hijab yang syar'i tubuhnya nggak kelihatan, laki-laki kalau pakai baju koko juga nggak kelihatan, apalagi pakai jubah nggak kelihatan kan. Yang six pack dan one pack kan hampir sama. Dan kalau memang itu dibutuhkan silakan. Kalau dibutuhkan, lagi-lagi kalau dibutuhkan. Saya hanya bicara masalah teknis saja. Karena banyak orang yang menganggap tabu akhirnya tidak bahas masalah ini. Kan beda. Kalau misalnya kita ketemu dengan cewek yang pakai tank top, pakai hot pants, kan semua udah kelihatan, nggak perlu lagi nabur. Orang kelihatan semua kok. Tapi kalau wanita yang berhijab tertutup semua, orang nggak tahu. Dan laki-laki punya hak, dan banyak kasus perceraian karena kecewa dengan fisik pasangannya karena main asal-asalan nikah saja. Itu banyak. Data yang kita punya itu banyak. Makanya daripada kecewa nih, coba para akhwat, kan nggak enak ya kita nikah terus ternyata suami kita nggak suka dengan fisik kita, itu kan nyakitin. Ini kan belak-belakan dari awal. Lalu ketika dia siap menikahi kita, dia terima kita apa adanya. Itu fair. Oh ya, beset ya, luka tusuk gitu loh. Ada luka celup ya, pokoknya mukanya begini dan seterusnya. Begitu juga apabila laki-laki menginginkan seluruh tubuh wanitanya atau calon istrinya bersih. Nah, kalau misalnya dengkul ke bawah kita bisa lihat, kan begitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya lutut ke atas? Maka pada saat itu minta tolong keluarga kita yang wanita, ibu kita yang lihat, ibu kita yang cek. Atau sebaliknya, kalau misalnya dari sisi wanitanya, walaupun jarang kalau wanita, tapi kalau memang ada wanitanya perfeksionis lah, dia ingin tahu fisik laki-lakinya. Pokoknya saya nggak mau laki-laki yang ada jerawat satu aja di sekujur tubuhnya. Kan mungkin ada orang nggak bersih di wajah tapi jerawatan di punggung misalnya, atau di perut. Pokoknya saya nggak mau. Maka minta tolong keluarga laki-lakinya untuk ngecek sesama laki-laki. Itu bisa. Itu masalah teknis. Jadi kita lebih bicara masalah teknis pada kesempatan. Itu nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Ya. Jadi perlu kita camkan baik-baik masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya ada fatwa yang agak sensitif, tapi saya kasih tahu nggak ya? Antum mau tahu nggak? Tapi saya berharap yang datang ke sini sudah matang ya, artinya sudah jernih. Ada fatwa yang agak sensitif dalam masalah ini, dan ini ditanyakan kepada para ulama. Jadi bukan tanya kepada saya. Ini salah satu pertanyaan yang dilemparkan oleh para ulama kontemporer. Bahkan saya pernah cross check langsung ke salah satu masyayikh kami dulu waktu kami kuliah, dan beliau nggak marah. Agar antum tahu betapa detailnya
masalah ini sehingga kita sebenarnya nggak butuh pacaran gitu loh, maksud saya ke arahnya sana. Apabila ada seorang laki-laki yang bagi dia merasa butuh, merasa butuh ya, karena ini masalah selera lagi-lagi, merasa butuh, maka dia boleh bertanya kepada calon istrinya tentang ukuran bra wanita tersebut, sampai seperti itu. Karena wanita yang berhijab itu nggak kelihatan, dan terkadang itu penting bagi sebagian laki-laki. Jadi kalau dia mau butuh, karena kalau bagi saya penting, tapi banyak laki-laki itu nggak penting. Banyak laki-laki itu nggak penting banget. Tapi sebagian orang merasa penting. Dan sekali lagi, karena nggak bisa diketahui, beda kalau sekali lagi wanita itu nggak berhijab dan menampilkan auratnya, orang nggak perlu nanya lagi. Tapi kalau itu kan hal yang sensitif, kalau ternyata kecewa itu bisa mempengaruhi rumah tangga. Sekali lagi intinya lebih baik terang-terangan pada kesempatan pada saat sebelum menikah daripada kecewa di pernikahan kita. Bisa dipahami ya? Jadi itu saja diperbolehkan, tapi bagi yang perlu. Dan kalau akhwat ditanya itu jangan shock, karena itu salah satu pertanyaan yang dilemparkan oleh para ulama, dan para ulama menjawab dengan ilmiah. Jadi ketika saya bertanya ke salah satu pakar tafsir di Riyadh, beliau mengatakan, dan mimiknya itu serius, beliau mengatakan kalau memang diperlukan, bagi dia butuh mengetahui hal tersebut, itu hak dia, dan si akhwat punya hak juga nolak. Kak, saya nggak mau kasih tahu, ya sudah, tinggal antum pertimbangkan aja, antum tetap mau jalan lanjut atau enggak. Tapi bagi saya sekali lagi, kalau memang ini sama-sama serius dan memang itu dibutuhkan, diperbolehkan. Ini yang berkaitan dengan masalah nazar dan fisik. Yang berikutnya, siapkan pertanyaan, dan pertanyaan yang berkualitas. Di antara konten yang harus antum tanyakan adalah yang bertujuan untuk mengkonfrontir data yang antum punya tentang dia. Jadi antum punya data tentang dia, misalnya kuliah di mana, kerjanya apa, dan seterusnya. Nah, inilah saatnya untuk cross check. Jujur nggak dia? Atau sebaliknya, data yang saya punya ini valid nggak? Jadi konfrontir data yang kita punya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanyakan aib-aibnya. Jadi dalam Islam ada bab aib fin nikah. Apa aib fin nikah? Aib fin nikah adalah kekurangan seseorang yang bisa mempengaruhi tujuan pernikahan. Aib di sini bukan dosa ya. Aib di sini kekurangan atau masalah yang dimiliki oleh seseorang yang bisa mempengaruhi rumah tangganya. Nah, itu harus dibuka. Kalau tidak dibuka, maka itu menipu pasangan kita. Dan kalau pasangan kita kecewa dan minta cerai, diperbolehkan. Contoh dalam masalah aib nikah, ada, kalau antum buka buku fikih itu ada banyak masalah sensitif. Contoh ya, kalau bagi laki-laki tidak bisa ereksi, tidak bisa ereksi. Jadi kalau laki-laki, wanita harus punya buku catatan tentang ini, tidak bisa ereksi. Yang kedua, tidak punya biji zakar. Bagaimana dia bisa memproduksi sperma kalau dia tidak punya biji zakar? Dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada masalah di alat reproduksinya. Saya contohkan apa yang disebut. Bahkan ada yang mengatakan maqtu'uz zakar, kata para ulama. Sekali lagi saya hanya menukil di buku-buku fikih klasik. Jadi jangan salah paham. Kalau nggak percaya, cek saja buku klasik. Sampai para ulama mengatakan ada yang kemaluannya terpotong. Jadi maktuh, ada kecelakaan atau ada apa, atau mungkin ada kecelakaan ketika disunat dulu, akhirnya bablas semua. Nah, itu kan harus tahu.
Jangan sampai pas sudah nikah baru terbuka, istriku aku mau cerita tentang rahasiaku. Apa? Aku nggak punya itu. Ya gimana? Uang sudah 300 juta, semua sudah tahu kita nikah, tiba-tiba dia nggak punya. Ini kan bisa dipahami ya. Oke. Kalau bagi wanita, sampel yang dijelaskan para ulama itu seperti mohon maaf, vaginanya tertutup, atau payudara diangkat. Mungkin apa enggak? Sangat mungkin kena tumor payudara. Kan sekali lagi, wanita yang berhijab kan nggak kelihatan. Jangankan yang berhijabnya, nggak berhijab aja dia bisa pakai cara untuk memanipulasi. Itu harus dibuka. Mohon maaf, saya nggak normal begini. Jadi hal-hal seperti itu harus ditanyakan. Atau misalnya kalau antum butuh, kalau antum memang, dan ini selera lagi-lagi ya, ini kembali kepada masing-masing. Masalah keperawanan atau keperjakaan. Jadi kalau misal antum, pokoknya saya harus yang virgin, Ustaz, itu hak antum. Antum tanyakan pada saat itu. Bisa dipahami. Nah, caranya gimana? Kan ini agak-agak sensitif ya. Bahasnya simpel aja. Jadi antum ketemu dengan akhwatnya dan antum ambil alih. Kan laki-laki pemimpin, antum yang harus ambil alih. Antum jelaskan dalam bab fikih ini ada istilah aib fin nikah, aib dalam pernikahan. Contohnya antum sebutkan, yang antum butuhkan antum sebutkan. Masalah kalau laki-laki ini, kalau wanita ini. Lalu antum mulai duluan. Adapun saya, alhamdulillah saya bersih dari itu. Jadi nggak perlu bicara panjang lebar tentang hal-hal itu. Alhamdulillah kemaluan saya begini. Ya nggak perlu bicara begitulah, malu-maluin aja. Itu kan norak gitu kampungan, dan wanita juga ilfil kalau antum udah ngomongnya demikian. Jadi antum bilang saja aib fin nikah untuk laki-laki, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Adapun untuk wanita, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Adapun saya bersih. Bagaimana dengan anti? Itu kan elegan, dan wanita nggak merasa disudutkan. Oh, kalau saya juga nggak ada, alhamdulillah, aman, selesai, alhamdulillah. Jadi kan nggak harus dicoba dulu gitu. Kita cukup dengan proses yang islami, nggak perlu dengan free sex, nggak perlu dengan hubungan sebelum nikah. Kita punya konsep atau cara untuk mengetahui hal itu semua. Nah, kalau dia bohong, antum boleh gugat dia, atau wanita boleh minta cerai. Ini kebohongan, saya merasa ditipu. Maka larikan ke majelis hakim. Dalam ilmu fikih itu dinamakan tafriq qadai. Maka hakim akan ketok palu, pernikahan dipisah atau pernikahan berakhir. Jadi pastikan tentang aib fin nikah. Ini masalah sensitif dan banyak orang nggak ngerti masalah ini dan nggak ditanyakan, tapi terbukti masalah. Dan saya nggak tahu saya sudah cerita apa tidak. Saya punya teman, hari kedua pernikahannya dia baru sadar bahwa istrinya hamil 5 bulan. Ya kan, sekali lagi wanita berhijab kan nggak kelihatan. Benar nggak sih? Wanita berhijab tuh nggak kelihatan mana yang hamil mana yang enggak tuh nggak kelihatan. Dan itu kan shock. Dan dia serba salah. Kalau dia ceraikan, apa kata dunia? Kemarin baru walimahan, sekarang cerai. Kalau dia tetap pertahankan, usia kehamilan udah 5 bulan, berarti tinggal berapa bulan lagi? 4 bulan. Dan ketika istrinya melahirkan, semua dunia tahu, berarti zina nih orang, kan begitu. Jadi maju kena, mundur kena. Makanya pastikan dari awal. Dari awal. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Konfrontir data. Dan yang kedua, masalah aib. Pastikan masalah ini. Terus juga masalah kesehatan juga penting. Yang ketiga masalah kesehatan. Jadi itu tanya, riwayat kesehatan kamu tuh apa sih? Kamu punya riwayat ayan apa enggak? Epilepsi atau enggak? Riwayat penyakit beratnya apa? Tipes atau hepatitis? Jangan lupa kalau hepatitis B tidak boleh berhubungan suami istri. Yang fatal, hepatitis B yang fatal. Setahu saya, karena saya punya orang dekat hepatitis B, dia nggak boleh berhubungan suami istri. Kalau dia berhubungan suami istri, istrinya tertular atau suaminya tertular. Makanya pastikan riwayat. Ingat, kita bisa mengetahui tanpa harus pacaran. Pastikan semuanya. Makanya cek kesehatan itu penting. Yang berikutnya,
lemparkan pertanyaan atau isu tentang yang akan mengungkap kecerdasannya, pola pikirnya, kematangannya, atau pengalamannya. Jadi antum boleh bicara, antum boleh ngobrol, dan ukti-ukti juga boleh bicara. Tanyakan hal-hal yang kita bisa baca bagaimana sudut pandang dia. Kalau kita sebagai laki-laki, cek dia bagaimana sudut pandang dia sebagai seorang istri. Atau apabila kita wanita, pastikan dia punya sudut pandang yang bisa menunjang kepemimpinannya pada saat dia berumah tangga. Jadi tanya, dan pertanyaannya harus yang berkualitas. Misalnya kita tanya, apa visi misi kamu ketika berumah tangga? Dia kan cerita tuh, dan itu kan kelihatan mana orang yang pintar, mana yang enggak, mana orang yang punya visi, mana yang enggak punya visi, mana orang punya konsep, mana yang jalanin aja, itu kan akan kelihatan. Kamu kenapa sih kamu nikah? Tolong bisa jelaskan apa visi misi kamu. Contoh misalnya gitu. Terus tanya lagi, menurut kamu istri yang solehah itu seperti apa sih? Dia akan cerita istri yang solehah itu begini, dan akan kelihatan kebaca, oh kemampuannya begini. Atau lempar kasus. Misalnya kamu sekarang tinggal sama orang tua. Kalau misalnya kamu menikah dengan seorang laki-laki, lalu suami kamu minta kamu ikut ke Malaysia menemani dia bekerja, bagaimana sikap kamu? Itu kan pertanyaan wawasan, akan terlihat bagaimana pendirian dia. Jadi jangan kasih pertanyaan yang garing gitu loh. Hobi kamu apa sih? Sama dong gitu. Kamu suka sate Pertamina nggak? Kamu suka? Aku juga suka ngomong sih. Nggak berkualitas banget. Ngapain nanya sate? Ngapain nanya bubur ayam? Kasih pertanyaan yang ilmiah. Nggak harus tanya ayat, nggak harus. Tapi matang nggak dia dalam berpikir. Kalau misalnya kamu menikah, kamu ingin punya anak berapa dan mengapa? Itu kan mindset orang ditanya. Oh, saya ingin punya anak saya 23. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, tazawwajul walud, menikahlah dengan wanita yang banyak anak, dan salah satu kriteria wanita surga itu banyak anak, jadi minimal 23. Berarti bagus ini wanita, kan begitu. Jadi sekali lagi yang dirahmati oleh Allah SWT, lihat bagaimana jawabannya dan apa alasannya. Begitu juga dengan seorang wanita. Kalau misalnya kita menikah, atau misalnya antum menikah, kan antum anti gitu misalnya. Kalau antum menikah dengan saya atau dengan wanita lain, lalu orang tua saya minta kita di rumah mereka, bagaimana sikap antum? Begitu pertanyaan seperti itu. Jadi orang tuh kelihatan mana yang pemimpin sejati, mana yang enggak gitu loh. Mana yang punya visi, mana yang enggak punya visi, mana yang punya ilmu, mana yang enggak punya ilmu. Jadi tanya pertanyaan-pertanyaan demikian. Kalau misalnya contoh lagi, kalau kita nikah, terus aku ingin bekerja karena aku S2 dan aku ingin memanfaatkan ilmu yang aku pelajari di fakultasku. Kalau aku ingin bekerja, bagaimana sikap antum kalau kita nikah? Dan kalau aku kekeh, bagaimana sikap antum? Pertanyaan yang begitu. Jadi kelihatan mana yang ngerti, mana yang kalau misalnya jawabannya sudah aku mah terserah aja, aku terserah aja. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Jangan menikah dengan pemimpin yang berimbuhan terserah, karena dia nggak punya sikap. Dia nggak punya sikap. Kalau dikit-dikit terserah, gimana kita mau berimam kepada dia? Oleh karena itu salah satu yang harus kita lakukan. Ya. Durasinya berapa lama? Kalau kita ketemu, kita ngobrol, durasinya berapa lama? Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau merasa semua bahan-bahan cukup, ya sudah. Jadi kalau antum sudah bicara 3 jam, udah cukup nih, udah pulang gitu loh. Jangan, kok belum pulang? Tanggung sekalian nunggu makan malam di sini, boleh kan? Ya jangan bilang begitu gitu loh. Jadi udah pulang. Jangan berasik-asik ria di sana. Ingat, sensitif.
Kadang-kadang kita kebablasan. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lemparkan pertanyaan-pertanyaan atau bicarakan hal-hal seperti itu. Dan hukum asalnya boleh, nggak ada masalah. Makanya biar nyaman bicara seperti itu, atur suasana, jangan ditempel terus sama orang tuanya, repot kita. Kan nggak enak, antum nanya virgin atau nggak virgin depan mamanya kan nggak enak. Jadi sekali lagi atur, kita bisa bicara private tapi tetap terpantau oleh orang tuanya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab.